Hai guys, aku Jagi Amelia. Jadi aku sekarang lagi ada di NS Custom. Jadi kemarin aku sempat kontak-kontakan sama Alpha Gloss dan Alpha Gloss akhirnya merekomendasikan Cagi untuk ke NS Custom. Karena kemarin Migi aku, si Vespa aku ini sempat crash di daerah Tasik pas aku lagi touring ke Batu Karas. Ya akhirnya aku memutuskan untuk painting balik supaya lebih keren lagi, supaya lebih kece lagi. Migi aku ini bakalan aku ganti warna kayak ya broken white gitu, tapi nanti kalian lihat aja lah hasilnya akan gimana, surprise. Kita sekarang ada di booth Alpha Gloss. Buat teman-teman Alpha Gloss yang lain ada di sini, Alpha Guys, apa kabar semuanya? Dan juga Alpha Guys yang nonton online, kita lagi ada di sini dan kita akan melihat sebuah motor yang ada di atas Frankenstein. Kalau yang belum tahu Frankenstein ini apa, kita ada videonya, ada linknya di atas. Tapi kita mau lihat yang ada di atas dari Toyota Rangga Frankenstein ini. Ini adalah sebuah motor miliknya Mbak Cagi. Ya. Mbak Cagi, ini motor apa ini Mbak Cagi? Ini Vespa Sprint klasik tahun 75. Vespa Sprint tahun 75. Iya. Oh ya, kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang ada di sini. Selamat datang Pak Edwin. Lagi-lagi. Ya, terima kasih Mas. Thank you semua. Keren banget sekarang boothnya Alpha Gloss di IMX ini. Lebih besar dan Lebih besar, lebih keren. Ada dua lagi di sini nih ya. supaya lebih cukup untuk mobil dan motor kali ini. Dan selamat datang Mas Nana. Ini partnernya Mas Nugi yang bikin finishing dari Frankenstein ini. Dan tentunya Mbak Cagi, thank you sudah Ya, join bareng kita. sama-sama. Dan terima kasih sudah meminjamkan motornya untuk dibawa ke sini. Terima kasih Cagi. Iya, sama-sama Alpha Gloss. Kira-kira tadi pas lagi lihat pertama kali, kebayang nggak kalau jadinya kayak begini? Tentu tidak. Aku sangat excited sekali melihat motorku yang cantik banget sekarang. Ceritain dikit dong Mbak Cagi, motor ini tuh sejak awal tuh pertama kali punya bagaimana, terus kondisi terakhirnya gimana? Pertama punya kita masih beli biasa aja lah. Harus banyak yang kita bongkar-bongkar, harus banyak yang kita Namanya Vespa tua ya? renovasi. Iya, namanya Vespa tua. Jadi kemarin touring sama suami ke Batu Karas. Oh, oke. Terus tiba-tiba di daerah selatan Kabupaten Tasik aku jatuh lah. Waduh. Tapi sebelumnya Itu lewat aku mana? Naringgul atau lewat mana? iya Naringgul Naringgul benar. itu Iya. jalannya kan Iya, gitu ya? jalannya ini pas banget Keren ada juga. bolongan tuh apa sih? Ada lubang ya? Lubang gede banget gitu. Nah aku nggak ngeliat, aku lagi kayak set udah kayak Marquez lah pokoknya. Asik. Ya Iya singkat kan? cerita di sana lah terjadi Nah, terjadilah hal yang jat- tidak diinginkan ya. Iya, terjadilah jatuh itu. Terus tiba-tiba ya alhamdulillah puji Tuhan bisa bekerja sama dengan Alpha Gloss dan NS Custom. Oh siap. Nah Terima waktu itu kasih juga. kondisinya gimana Mbak? Mbak Caginya tapi aman-aman saja kan? Pas lagi Alhamdulillah jatuh. aman. Yang dipikirkan suami saya cuma helm. Itu aja. Nah kondisinya dia ini si siapa namanya? Migi. Migi. Kondisinya Migi gimana waktu itu? Ya depannya baret-baret, Mas Nana lah yang lebih tahu. Depannya baret-baret dan ternyata mesin di bawahnya ada yang baret-baret juga ya Mas. Oke, jadi kalau dari Vespa ini sendiri kesulitan kita tuh ada di bagian dek lantai ini. Jadi beberapa bagian sini udah mulai karat, jadi kita harus ada ngelas sedikit. Kemudian kalau permintaan dari ownernya, dia minta kerjaan kita detail. Kalau detail insya Allah pasti kita usahakan sedetail mungkin. Tinggal yang kesulitan satu lagi adalah waktu yang cukup mepet. Jadi kita harus ngatur supaya kita bisa ngerjain detail dan waktunya cukup cepat ngerjainnya gitu. Kemudian untuk warna kita bakal ganti, kita ganti ke warnanya Vespa yang muda yaitu Vespa GTS yang Ivory. Jadi warnanya agak krem begitu. Jadi putih bisa dibilang bukan putih ya, masuknya krem. Jadi ini bakal berubah warna krem. Ya yang balik lagi tadi kendala kita yang utama di bagian lantai, di dek. Karena banyak karat di situ. Terus Oh, oke. ternyata sebegitu kerennya Mas Nana mengerjakan Vespaku, ternyata sedetail itu dia sampai mesin-mesinku diperbarui semuanya keren. Mas Nana terbaik. Nah sekarang kita ke Mas Nana nih. Mas Nana pertama kali ngeliat si Migi ini kondisinya gimana Mas?
Pertama kali lihat sih yang dilihat hanya lecet ya. Jadi kan sama Alpha Gloss hanya diminta untuk Lecet ngecat ya? aja. Lecet ya? Lecet aja gitu Lecetnya kan. seberapa banyak cuman nggak tahu ya? Crash-nya itu nggak parah mas. Oh gitu, oke. Nggak parah, tapi kan pas baca ke rumah itu akhirnya kita ngobrol kan. Mintalah ganti warna. Oh, Nah, oke. kebetulan kan ini Sekalian. kan sebelumnya warna hijau. Iya, iya, iya. Nah, kita iya. diskusi, akhirnya saya sarankan pakai warnanya GTS yang baru. Oke. Ah, Ini yang like gading Ivory. ya? Oh, Ivory. Ya, like Iya, Ivory iya, ini. iya. Nah, pas lagi di proses pengerjaan, dilihat-lihat kok nanggung gitu kan. Jadi saya pribadi nggak ngobrol ke Mbak Happy lagi, nggak ngobrol ke Mbak Cagi lagi. Oh gitu. Udah mesin turunin aja lah. Langsung Gitu, aja ya? langsung aja kan di rumah ada vapor blasting dan lain-lain. Asik. Nah, kita panggil karena kan bukan spesialis Vespa, Mas. Jadi kita panggil beberapa temen, kita kumpulin, tolong dong mesinnya diberesin. Oke. Gitu. Tapi gue tertariknya sama tadi nih, Mas Nana bilang request dari Mbak Happy sama Pak Edwin. Ya. Jadi yang pertama kali ketemu sama Vespa ini Pak Edwin apa gimana nih? Oh ya, jadi kita kan happy khususnya lihat dari sosial media ya. Ini Cagi kan sebagai influencer otomotif yang permotor-motoran lah. Jadi kok ada insiden, komen lah, kok hubungi. alah. Boleh nggak kita Iya, chatin? Iya. Boleh nggak kita kerjasama, kolaborasi? Jadi mulai dari Jadi, situ. Awalnya sesimpel itu ya. Iya, sesimpel Mbak Cagi ya, itu. ternyata Terus di balik ternyata kejadian itu ada Berkahnya. berkahnya, bener. Banyak rezekinya mas. Iya. Amin. Jadi ambil Kalau hikmahnya dianggap Bu, itu rezeki. benar-benar banget terjadi di sini ya berarti ya. Iya. Iya. Dari apa sejak pertama kali kejadian sampai di kontak sama Pak Edwin berapa lama Mbak Cagi? Sebentar sih, nggak begitu lama. Karena ternyata ya masih rekan-rekan juga akhirnya kita tahu ya. Jadi Sebentar. memang dalam proses ngobatin si Migi ini ya berarti ya. Ngobatin miginya yang lumayan. Karena ternyata Mas Nana yaitu dengan Ternyata dia sekarang punya banyak kebisaan ternyata ya. ya Bukan cuma pemikirannya dia ngecat doang. sendiri untuk memperbaiki Vespaku lebih keren. Iya. Jadi sebenarnya lamanya itu 1 bulan kita nggak pegang dulu, Mas. Kenapa diapain? Kok dicuekin apa gimana? Karena kan pas nyampe belum ketemu fixnya nih, mau diapain? Oke. Sampai Mbak Caginya ke rumah, baru saya bongkar. Oh, Gitu. emang harus ada yang dari yang punya dulu Ya, nengok gitu ya. Kalau saya di rumah tuh yang punya datang ngobrol, jadi kita tahu nih, oh maunya ownernya seperti ini, Iya. gitu. Jadi Waktu itu minta apa Mbak Cagi sama Mas Nana? cuma kita Pokoknya ganti warna. Cuma bilang Mas saya mau ganti warna, saya pengen yang terbaik, pokoknya saya pengen keren. Nah, emang dikasihnya terbaik berarti ya? Nah, kan saya lihat kan beberapa partsnya kan ada yang rusak. Oke. Nah, jadi kan Mbak Cagi sempat bilang, Mas tolong gantiin yang lain-lain. Nah, terus ya kita satu tim kan berpikir Mas, kalau parnya diganti aja sedikit terus perbaikan kayaknya nggak asik ya. Apalagi kan nih Vespa Iya, yang punya benar. juga cantik Mas, Iya, iya. masih Vespanya setengah-setengah gitu. Oh. Makanya ya udahlah luar dalam gitu. Jadi yang punya cantik ya hasilnya juga harus cantik gitu ya? Iya, kan cantik dari dalam Mas, jangan sampai luarnya aja bersih, dalamnya Asik. kotor gitu kan. Iya. Amin. Jadi luar dalam cantik ya? Luar dalam cantik, Amin. Nah, bersih lah. pertama kali ngerjain ini hasil dari apa ya? Inspeksinya gimana Mas? Apakah bodinya masih bagus? Terus Body- apakah cuma baret aja atau ada luka yang cukup dalam gitu ya? Bodinya sebenarnya yang crashnya akibat jatuhnya nggak seberapa parah. Oke. Justru dasarnya memang udah parah Mas. Jadi kayak tembok Oh. kanan nggak rapet dan lain-lain. Itu baru kelihatan luka lama berarti Iya, ya? itu sebenarnya masa luka lalunya lamanya ya. yang kelihatan. Luka barunya sih Iya, sepele iya. sebenarnya. Nah dari situ saya pecah Mas. Oke. Jadi ke beberapa bengkel kan. Saya juga dibantu sama Mas Nugi untuk pengelasan. Oke. Jadi pas Berarti motor bodinya saya dikerjain ulang ya? Iya. Ada tahap-tahap itu ya? ada tahap-tahap itu. Jadi dikerok juga sebagian kita kerok, kita las ulang, fitting ulang. Jadi pas bodinya saya kirim ke Mas Nugi untuk pengelasan, Oke. mesin kita vapor blasting, terus kita kirim Mas. Oh, berarti Ah. ada vapor blasting juga di workshop ya? Jadi di bengkel itu saya prosesnya semua di bengkel. Tapi untuk assembly-nya perakitan saya ada beberapa teman yang saya libatkan. Oke. Jadi untuk mesin ada spesialisnya lagi. Iya, jadi spesialis mesin Vespa ya? Iya. Bongkar pasang. Semua Ini apa berarti piston segala macam semua diperbarui semua? di Ya kan?
servis lah. kopling segala macam. Jadi Iya. ini udah layak jalan lagi lah ya sebenarnya ya. Sebenarnya itu sih. Jadi selain tampilannya juga lebih cantik, mesinnya kalau kelihatan kolong-kolong tadi sih Bersih. itu dijilat aja yang nggak ada debunya bro. Karena kemarin pas tepung dibuka nih mas, Iya. ya kayak wadah oli bekas mas. Aduh, Iya, di mana-mana iya, iya. oli gitu kan. Ya itu tantangannya Vespa sih memang ya. Iya. Selain pakai oli samping ya, oli Ya. mesinnya juga suka Kemana-mana, meler-meler tuh ya iya. kan dengan. Ya itu udah semua sekarang udah beres. Beres. Apalagi tadi Mbak Cagi udah lihat Migi gimana? Luar dalam udah cantik ya. Banget. Udah kayaknya udah nggak sabar untuk Aku udah ngomong sama Mas Sabar, Nana, untuk Mas touring. setelah tanggal 12 pasang ban serep, aku mau touring langsung. aduh mau diajak kemana lagi? Aku mau keliling Indonesia dulu pokoknya Mas Sofi. Asik. Intinya. Mulainya dari Jakarta dong. Iya pasti. Atau langsung dikirim Jangan- kemana? Enggak, kita nggak pakai towing-towingan. Oh, oke, no towing club ini ya, bener ya. Towingnya dari NS Custom aja ke rumah. Asik. Jadi rencana mau diajak kemana nih Mbak, Ya Mbak Jaki? mungkin yang dekat-dekat dulu lah, karena aku juga sekalian kayak lagi lucu-lucunya motor ini. Iya. Jadi lagi pengen mamer dulu ya ke semua orang Asik. dengan Migi yang terbaru ini. Berarti nanti bareng sama yang coklat mungkin? Ya bareng Ya sama kan, yang berdua coklat. ya. Ah. Jadi riding bareng berdua asik. Iya. Dua sejoli banget sih, Ya, asik. Habibie Ainun kalah mas. Harapannya apa Mbak Jaki terhadap Migi ini? Apakah tampilannya lebih cantik? Apakah pengen ngerasain? Apakah tenaganya sekarang lebih enak? Harapannya Mm-mm. endorsement lebih banyak. Asik. Karena semua brand-brand masuk harus pakai motor aku yang ini. Asik. Motor yang lain tidak bisa kepake mas. Memang udah cinta matinya di sini ya? Nggak Berarti tahu ya? kenapa brand-brand harus masuknya dari pakai Vespaku yang ini. Jadi semoga endorsement lebih banyak, semoga tidak jatuh-jatuh lagi ya. Amin. Kalaupun jatuh Alpha Gloss bisa welcome lagi. Asik. Udah itu. Yang pasti kita akan tunggu yang lebih banyak lagi adalah postingan-postingannya dari Migi ini. Oh, ya. itu pasti. Ada Itu pasti ya. pasti. Asik. Jadi kita akan tunggu bagaimana nanti Mbak Jaki keliling Indonesia bareng sama si Migi ini. Kita akan lihat postingan-postingannya. Yang pasti di semua tempat, di semua occasion dia akan tetap cetar lah. Ya kan tampilannya. Lihat aja sekarang di kinclong banget. Ampun deh, luar biasa ya. Amin. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita akan lihat bagaimana postingan-postingan Migi selanjutnya. Terima kasih ya Pak Edwin. Terima kasih Mas Terima kasih Manut. Pak Edwin. Mbak Jaki, selamat. Dia sudah sehat lagi. Terima Kita kasih. tunggu experience-nya ya kan, petualangan berikutnya bareng si Migi. Mas Nana, thank you. Thank you mas. Kerjaan lo keren bro. Nanti berikutnya kita ngobrol ya. Ya oke. Banyak nih, gue dengar vapor blasting. Yang butuh vapor blasting bisa kontak Mas Nana, ya kan? Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye.